Rahasianya itu di niat awal. Tujuan bikin bisnis bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Ibu mau ngapain sih kerja? Emangnya gaji bapak gak cukup? Jadi kalau tujuannya hanya cari uang, banyak sekali kan yang pisah. Dia nanya sama saya, mau nggak? Saya diem. Kenapa diem, Bu? Kasih tahu dia, saya mau gitu. Tapi teman saya kelihatannya nggak respon tuh. Malah ibu saya suka negur saya. Kenapa, Bu? Itu suamimu kurus. Pak Bakat itu betul-betul jodoh dari Allah. Masya Allah. Perfect wife, perfect mom. Saya itu aja cukup mendeskripsikan how I see her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brave Beauties, ketemu lagi dengan saya Dewi Sandra di Heart to Heart. Dan kali ini saya tuh bahagia banget karena kita sedang bertamu di rumah kediaman pasangan yang sudah lama sekali menjadi panutan saya. Mereka ini adalah sosok-sosok yang sangat penting di balik kesuksesan Wardah, dan pasangan ini tidak hanya berhasil di dunia bisnisnya tapi juga di dalam rumah tangganya. Nah, kali ini insya Allah mereka akan sharing tentang kisah-kisah dan juga perjalanan mereka yang tidak pernah diceritakan di tempat lain. Langsung aja kita akan ngobrol bersama Ibu Nurhayati Subakat dan juga Bapak Subakat Hadi. Nih. Boleh ya kalau gitu langsung. Kali ini Dewi ingin bertanya, gimana ceritanya Ibu dan Bapak bertemu? Nah, ini nih. Saya ketemu Pak Bakat itu karena Pak Bakat tuh jadi asisten kimia fisik. Oke. Saya kan dari farmasi. Iya. Jadi ketemunya di sana. Tapi kita nggak pernah pacaran. Jadi waktu itu adik saya itu semua cantik-cantik. Ibu juga cantik. Tapi mereka lebih cantik. Masya Allah. Jadi kalau ada orang tuh, ya dia pinginnya mendekati adik saya, nggak mendekati saya. Jadi waktu saya udah lulus, ibu saya udah resah karena adik saya udah ada yang lamar. Saya belum ada yang lamar. Ya. Terus tiba-tiba kakak saya lagi ada di Amerika di Madison waktu itu kirim surat. Ini ada nih Subakat mau ngelamar katanya. Ternyata Pak Bakat tuh ngubungin kakak saya. Beliau di Tulsa, ini di Wisconsin. Oke. Ya terus ibu saya senang banget. Langsung setuju. Langsung. Oke. Terus saya ingat ibu saya bilang gini, udah kamu terima aja. Dia kan pintar, terkenal pintar, Pak Bakat. Nanti mudah-mudahan anakmu bisa jadi profesor. Oh, Masya Allah. Bu, maaf saya penasaran. Jadi kriteria Ibu mencari pasangan atau suami istilahnya itu apa kriterianya? Saya kriterianya siapapun yang serius, tapi pingin saya tentu laki-laki itu lebih pintar dari saya. Oke, nomor satu harus pintar. Dan itu ya baik lah ya gitu ya. Nomor dua baik. Dan betul-betul serius gitu. Ya. Berarti pintar, baik, dan serius. Gimana Pak? Ya, saya sih merasa biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang menyangka saya pinter, ya barangkali bener, barangkali juga nggak bener. Ada orang menyangka saya baik, alhamdulillah. Ada orang menyangka saya serius, memang saya sangat serius. Sampai kadang-kadang saya ini kasihan. Aduh, istri ini punya suami sekali aja kok serius banget gitu. Nah, saya pengen tahu nih Bapak awal-awal untuk she's the one. Ya. Saya akan kejar wanita ini dan gimana caranya beliau harus menjadi jodohku. Jadi ibu ini mudah dikenali waktu di ITB karena dia pakai baju kurung. Oke. Jadi hanya ada 2 orang pakai baju kurung di ITB, dia sama kakaknya. Oke. Ya, Ya. jadi dari jarak 300 meter kita udah tahu, oh ini mau lewat di sini gitu. Nah, pas tertarik itu gimana caranya Bapak melamar Ibu? Waktu tertarik itu, saya bilang sama teman saya,
kasih tahu dia, saya mau gitu. Dia bilang, Oh, awalnya lewat teman. teman saya, sama-sama dari Cimahi. Ya, tapi saya bilang, tapi jangan bilang-bilang dari saya ya. Nah, terus taunya gimana Pak Ya, kalau saya nggak? ini lihat reaksinya dia. Tapi teman saya kelihatannya nggak respon tuh. Terus ya sudah, nggak apa-apa gitu. Terus kemudian pada waktu ke Amerika, saya balik ke rumah dia. Niatnya mau pamit gitu. Tapi dia kelihatannya nggak respon. Ya, nih play hard to get gitu. Jadi saya ya sudah, masa nggak pamit, ngapain kamu pamit sama saya? Ya mungkin gitu. Jadi saya tahu, yakin gitu, kalau diteruskan sooner or later dia pasti mau deh, saya pikir. Punya feeling gitu. Waktu ke pulang ke Indonesia, Iya. saya bilang sama kakaknya yang perempuan, Hasnah, ya dari suaranya kedengaran gitu. Tonnya itu kedengaran, wah ini juga mau. Wah, saya pikir udah 99%. Positif. Tapi Positif. kan kunciannya tuh di ibu. Di ibu. Iya dong. Dia orang baik, jadi kalau orang tuanya udah mau, dia pasti ikut. Jadi Pak Bakat waktu ngelamar itu, dia nggak ngomong panjang-panjang sama ibu saya. Iya, Iya. maksud ngomongnya apa? Saya Ya, penasaran. saya cuman lihat saya gitu, saya punya niat gini. Ibunya dia bilang, oh ya panggil aja dia gitu. Terus ditanya, mau nggak? Dia diem aja. Terus rupanya Iya, ibunya bilang, saya waktu itu kan dia nanya sama saya, mau nggak? Saya diem. Kenapa diem Bu? Dia terus ibu saya bilang, kalau perempuan diem itu berarti mau. Oh, berarti ibu diam-diam mau nih. Dia mau. Dan kan itulah kan punya kriteria itu. Kalau orangnya serius Ya. dan pintar, dia saya mau. Berarti ini karena kegigihan Bapak serius ngejarnya benar-benar akhirnya menikah. Jadi benar-benar nih kebetulan lagi Pak. Jadi makanya saya bilang Pak Bakat itu betul-betul jodoh dari Allah. Masya Allah. Waktu awal-awal nikah nih, yang paling bikin lucu dan tambah sayang sama ibu kepada Bapak dan Bapak kepada ibu. Bagi saya malah ibu saya suka negur saya. Kenapa Bu? Itu suamimu kurus. Harusnya dia makan yang enak gitu. Itu lucu-lucu di awal ya. Kalau Bapak? saya yang sama ibu ini kagum. Rumah itu beres gitu. Jadi saya juga nggak bisa beresin rumah. Kalau saya ada di rumah saya pusing. Ini ada ini kotor di sini, kotor di sini. Jadi saya kayak pusing. Kalau di kantor enggak. Pasalnya ini, ayo kita pecahkan gitu. Jadi saya senang punya istri ibu ini. Masya Allah. Sudah cantik. Ya. Masaknya enak, Ya. rumahnya bersih, lalu punya 3 anak. Iya, iya. Nah, ibu dan bapak filosofi untuk membesarkan anak ini apakah kerjasama? Oke, ibu shift pagi, bapak shift malam, atau ini nanti nganterin ke sekolah tugasnya bapak, nanti ibu bagian ngurusin. Nah, ini gimana nih konsepnya? Iya, kalau saya sih urusan anak, urusan rumah tangga itu tugas dari istri. Jadi makanya orang tua saya juga bilang, kamu setinggi apapun sekolahmu, tetap aja urusan utama itu urusan rumah tangga. Nah itu dari ibu saya demikian. Makanya ibu saya waktu itu anjurkan, kalau boleh kamu tuh bikin usaha. Kalau bikin usaha, kita bisa ngurus anak dan bisa cari uang gitu. Dan dari sana jadi ya Pak Bakat bantulah. Saya kan istilahnya itu saya tuh orang dapur ya. Bisa bikin tapi nggak bisa mengatur perusahaan, menjual gitu. Pak Bakat lah bantu gimana bikin pembukuan. Ya seperti itu. Dan terus masuklah modal ya. Saya gaji karyawan itu nunggu dulu gaji Pak Bakat kayak gitu. Ini menarik ya, ibu menyampaikan you're a full time mom. 100% ngurusin anak-anak, tapi akhirnya ada part time juga. Nah akhirnya ibu memutuskan untuk
atas nasihat ibu ya, dari ibu untuk membuka perusahaan sendiri. Nah pertanyaan saya, kok Bapak izinin gitu? Yang tadinya ngurusin, kan idealnya Bapak minta di rumah nih ngurusin nih, membesarin anak-anak, ngajarin anak untuk jadi baik. Tiba-tiba Bapak support ibu untuk enggak, ibu juga punya mimpi. Ibu juga punya passion. Ibu tetap ingin berkarya. Ini menarik, Pak. Jadi kalau saya gini, saya ini percaya sekali sama istri saya. Dia ngurus uang bisa, ngurus anak kelihatannya bisa. Tentu ngurus usaha juga masih ada. Space-nya itu masih ada ruangan gitu. Di mind-nya itu bahwa untuk memikirkan usaha. Dan ketika memikirkan usaha ternyata benar. Artinya intellectual capacity-nya masih mencukupi gitu. Terutama karena ibu ini kan dulu lulusan terbaik gitu ya. Jadi oke lah, peanut gitu, hal kecil lah gitu. Dan ternyata benar rumah tangga berjalan gitu. Kita mau masuk sekarang ke tahap ibu memutuskan untuk memulai bisnis home industry ini ya. Di awal-awal yang tadi ibu bilang ya, itu justru gaji karyawan dari gajinya Bapak. Iya. Nah terus untuk rumah tangganya ibu korbanin maksudnya? Cukup, gaji bapak pun gede. Sebetulnya kan saya tuh pernah diprotes sama Salman ya waktu kecil. Waktu saya mau berangkat kerja. Ibu mau ngapain sih kerja? Katanya. Emangnya gaji bapak gak cukup? Terus saya bilang sama Pak Salman, gaji bapak cukup. Tapi kalau kita punya uang lebih, kita bisa kasih orang lain. Jadi kayak begitu. I think the secret to Wardah and Paragon adalah it's always about giving back. Selalu memberi ke orang lain. Selalu ingin membantu orang lain. Selalu ingin bermanfaat untuk orang lain. Dan ini bukan asal ngomong ya, tapi ini benar-benar dilakukan realita. Saya jadi paham, saya selalu paham gitu. Iya ya, ini Wardah rahasianya tuh di niat. Ya, jadi rahasianya itu di niat awal. Jadi banyak sekali orang itu ingin hidup bahagia, ingin hidup kaya raya, ingin ini, ingin enak. Kalau saya dengan ibu nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi pada waktu kita belum berkecukupan, kita itu sudah ngasih beasiswa. Udah kasih. Ya gitu. Itu bagian dari pemikiran kita mengenai hidup. Pak, ini satu hal yang menarik juga ya Ibu, kalau nggak salah waktu itu Bapak CEO salah satu, actually the number 2 biggest oil and gas company in Indonesia. And you let it go, dilepaskan. Itu memang terjadi apa ya? Apa yang terjadi sehingga itu? Sebetulnya Pak Bakan kan sibuk banget ya. Nah suatu saat saya lagi nyamperin Pak Bakat, bosnya lagi marah-marah. Marah-marah sama Bapak? Iya. Oke. Terus kebanting asbak dari kristal ya. Oh iya, asbak kristal gede piar gitu. Saya pikir. Saya itu nggak tega melihat suami saya begitu kan gitu. Jadi ya kenapa nggak mundur aja? Iya. Jadi waktu itu ya anak itu mulai dari SMA kelas 2 kan puber ya. Kalau orang Jerman bilang Sturm and Drang. Jadi masa badai. Jadi kadang-kadang kita, wah jangan-jangan lepas ini anak, jangan-jangan lepas. Itu menghantui kita gitu. Apalagi perusahaan ini, Paragon udah mulai naik. Saya harus menyiapkan anak-anak itu untuk ngurus perusahaan. Untuk bisa ngurus. Sebab kalau enggak, yang udah dibangun sama ibu, akhirnya ambruk lagi. Jadi itu alasannya sebenarnya. Tapi saya nggak mau ngomong. Sebab kalau anak-anak itu dibilang, saya keluar karena mengkhawatirkan kamu, itu jadi beban bagi anak-anak. Jadi biarin aja anak-anak itu. Secara organik. Organik dia ini. Belajar. Iya. Masya Allah. Pak, saya mau nanya, ini menarik ya.
Karena yang saya dengar juga ketika ibu sudah mulai dengan home industry, Wardanya sudah mulai bertumbuh juga, atau Putri ya awal-awalnya? Ya, Putri. Putri kan? Itu nama Putri ternyata Bapak yang cariin juga. Bapak, jadi ya kalau kita bikin produk harus punya brand. Yes. Nah kalau kita mau punya brand harus survei dulu namanya. Bapak kan survei ke orang di kampung ini. Namanya ada berapa macam nama gitu ya. Terus yang dipilih Putri. Seperti itu ceritanya. Ini support Bapak ya buat ibu untuk cari nama ya. Tapi nama itu bukan hanya survei. Jadi nama itu sesuai dengan pelajaran yang saya pelajari di sekolah. Sampling segini, error marginnya segini. Sampling segini, error marginnya segini. Jadi banyak sekali orang itu menyangka Paragon ini mom and pop business. Tidak kayak gitu. Paragon dari awal udah canggih. Pemikir jadi ke Paragon ini bisa sederhana karena difikirkan dengan canggih. Jangankan berumah tangga ya, untuk berbisnis pasangan, akhirnya banyak lah ya anak muda udah nikah, terus pengen mungkin mengikuti jalannya Bapak dan Ibu. Kayaknya bisa nih aku dan suami atau pasangan kita bikin bisnis, tapi daripada berantem ribut, udah deh enggak. Gimana? Boleh kasih nasihat nggak untuk pasangan-pasangan yang juga ingin berbisnis, tapi mereka harus tahu it's not easy. Tidak mudah untuk menjalankan ini. Nasihat saya untuk pasangan, kita harus punya tujuan yang sama dulu. Untuk apa kita bikin bisnis? Nah kalau kita memang dari awal tujuan bikin bisnis, bagaimana bermanfaat ke orang lain. Jadi kalau tujuannya hanya cari uang, banyak sekali kan yang pisah. Jadi kalau tujuan kita anak-anak, tujuan kita bagaimana hidup bermanfaat untuk orang lain, insya Allah sih pertengkaran itu bisa diselesaikan gitu. Apa rahasia untuk sebuah pernikahan yang langgeng, yang tenang, bahagia itu persepsi masing-masing? Sebetulnya kalau saya, karena tujuan saya bagaimana membesarkan anak-anak. Jadi seperti itu saja. Sesimpel itu ya. Dari awal sampai akhir ya itu. Iya. Itu seperti nilai dari Paragon yang kita udah ini kan. Yaitu adalah ketuhanan, kepedulian. Jadi kalau saling peduli, saling toleransi, gak terjadi pertentangan kan. Dan saling peduli ini yang sangat perlu ya. Kalau saling semua itu kan koruptor itu nggak peduli kan nasib orang. Jadi kalau semua orang saling peduli, insya Allah sih Indonesia ini damai. Jadi ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, satu lagi ya kita harus belajar terus menerus, ketangguhan dan inovasi. Insya Allah 5 value ini apapun yang kita kerjakan bisa membimbing kita ke lebih sukses. Amin. Jadi saya merasa semua itu harus dibantu dengan doa gitu. Benar. The power of doa is one of the rahasia yang suka diabaikan banyak orang. Betul. Dan berharap. Doa dan berharap. Iya. Kadang-kadang kita belum apa-apa udah suuzon sama Allah. Saya selalu ingat ibu jojoran kasih bapak pas COVID segala macam. Kenapa? Enggak, itu kan milik Allah. Dan Allah akan tambahkan. Nikmat Allah pasti ada. Jadi jangan khawatir. I've learned so much here in Paragon. Terima kasih banyak. Sebelum menutupi, boleh nggak ibu satu kalimat yang bisa mendeskripsikan bapak di mata ibu? Baiklah gitu ya. Dan jujur kalau saya merasa itu kan. Masya Allah. Itu sih. Masya Allah. Love. Terus gimana kalau bapak sama ibu? Perfect wife, perfect mom. Saya itu aja cukup mendeskripsikan how I see her. Masya Allah, Brave Beauties, inilah
Bapak Subakat dan juga Ibu Nur Hayati, dua manusia hebat yang dijodohkan sama Allah untuk bertemu. Mereka membangun sebuah rumah tangga, dan yang tidak kalah penting dari pertemuan mereka juga membangun sebuah perusahaan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal Paragon dan juga Wardah. Nah, mendengar kisah, cerita dan juga wejangan dari mereka, saya semakin yakin dengan kekuatan cinta. Pertama, cinta kepada Allah yang mereka kuatkan dengan doa yang tulus, lalu diijabah sehingga mereka melakukan apapun, segala sesuatu itu dengan cinta. Apalagi melakukannya dengan orang yang paling mereka cintai, sehingga apa yang mereka lakukan insya Allah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya kita doakan semoga ibu dan bapak akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Alright, saya Dewi Sandra izin mengundurkan diri, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Heart to Heart session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.